Anda kembali di iNews Today, masih dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, seorang atlet boxing dan MMA di Jakarta Selatan diserang sekelompok orang tak dikenal saat sedang membuat konten kuliner. Ya, viral di media sosial, insiden mengejutkan menimpa seorang atlet boxing dan MMA di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. 4 pria berbadan tegap dan bertato mendadak menghampiri meja sang atlet. Saat tengah menikmati makanan sambil berbicara ke kamera, satu dari mereka langsung menarik kerah baju atlet tersebut sambil menagih utang dengan nada tinggi. Diduga kuat para pelaku penyerangan merupakan kelompok debt collector. Pergulatan pun terjadi di jalanan ramai saat korban yang merupakan petarung profesional melakukan gerakan refleks. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai insiden ini. Bisa 2 pemuda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terlibat perkelahian hingga mengakibatkan satu diantaranya mengalami luka di kepala akibat senjata tajam. Perkelahian diduga dipicu persoalan utang. Becucukan apa Mbak? Betikaman? Ramina. Warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan perkelahian 2 orang pemuda di sebuah rumah barak di Jalan Galaksi. Akibat perkelahian tersebut, seorang pemuda mengalami luka senjata tajam di bagian kepala. Polisi yang mendapatkan laporan langsung datang ke lokasi kejadian dan menangkap pelaku beserta barang bukti sebilah senjata tajam. Perkelahian yang terekam dalam sebuah video tersebut diduga dipicu persoalan utang. Namun polisi menegaskan bahwa penyebab pasti masih menunggu keterangan resmi dari penyidik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, diduga sakit hati dan dendam asmara, seorang pria di Lampung Selatan tega menghabisi nyawa temannya sendiri. Ya, korban tewas saat hendak dibawa ke rumah sakit, sementara pelaku menyerahkan diri ke polisi. Warga desa Banding, Raja Basa, Lampung Selatan digemparkan dengan tewasnya seorang pria di tangan temannya sendiri. Pembunuhan diduga dipicu sakit hati dengan dendam pribadi karena korban dituduh telah merusak rumah tangga pelaku. Peristiwa bermula saat pelaku yang sedang bekerja di proyek. Saat perjalanan pulang, pelaku melihat korban sedang duduk di ruang tamu rumah mantan istri pelaku. Cekcok mulut pun tidak terelakkan hingga berujung pada penusukan. Tak lama kemudian, pelaku menyerahkan diri ke Polsek Kalianda. Kejadiannya itu pelaku pada saat itu melewati rumah Ibu Siah ya, dan melihat korban, lalu mengajak berbicara. Disitulah terjadi si korban ditusuk ke dada kirinya. Saat ini pelaku tengah ditahan di Mapolres Lampung Selatan dan dijerat dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Di Lampung Selatan, Lampung, Heri Pulistiawan, iNews melaporkan. Bisa seorang pria nekat membobol kios pakaian milik mantan istrinya di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku ditangkap di rumahnya setelah sempat bersembunyi di rumah keponakannya di Wajo, Sulawesi Selatan. Akli, pria berusia 45 tahun, ditangkap di rumahnya di Goa, Sulawesi Selatan. Ia diduga membobol dan mencuri barang di kios pasar milik mantan istrinya. Saat penangkapan, ibu pelaku terus menangis di hadapan polisi. Ia memohon anaknya tidak dibawa ke kantor polisi, namun pelaku tetap dibawa untuk diperiksa. Penangkapan terhadap Akli dilakukan setelah polisi menerima laporan mantan istrinya pada 16 Mei 2025 lalu. Namun sejak dilaporkan oleh mantan istrinya, pelaku sempat kabur dan bersembunyi di rumah ponakannya di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kronologisnya ini terduga pelaku membongkar suatu toko yang dimana toko tersebut milik mantan istrinya, serta merusak dan mengambil beberapa barang yang ada di dalam toko tersebut dengan kerugian kurang lebih 3 juta.
Saat ditangkap, Akli akui kesal kepada mantan istrinya sehingga ia nekat membobol dan mencuri barang di ruko miliknya. Itu di cakar misalnya sama cakar yang pakaian. Iya pakaian. Saya robek karena begitu emosi biasa. Itu tadi yang ku bilang presna. Alat pres. Ya, alat pres apa itu? Poais. Saya simpan. Tersimpan atau dijual? Tidak, yang simpan. Kini akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Bisa kebakaran melanda Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur. 28 pasien yang tengah dirawat berhasil dievakuasi. Kebakaran melanda Rumah Sakit Umum Pengayoman Cipinang, Jakarta Timur Senin pagi. Kebakaran terjadi di salah satu gudang logistik di lantai 2 rumah sakit. Kebakaran ini sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar. Kepala Subdirektorat Kerjasama Ditjenpas Rika Apriati mengatakan kobaran api berhasil dipadamkan setelah 7 mobil damkar dan petugas dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kita punya 28 pasien, sudah dievakuasi, dan sekarang semua dalam kondisi kondusif dan pemulihan. Kami mohon doanya agar rumah sakit ini dapat segera pulih dan dapat beroperasi seperti sedia kala. Sementara 28 pasien yang tengah dirawat sudah dievakuasi. Belum diketahui penyebab kebakaran, saat ini RSU Pengayoman masih dalam pemulihan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda 2 bangunan rumah warga di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ya, insiden yang diduga akibat korsleting listrik ini menyebabkan 3 orang luka bakar dan 1 orang meninggal dunia. Bang, Jaya 65 bang, dipercepat bang. Merah kondisi, warga terjebak bang. Kepanikan terjadi saat kobaran api membakar permukiman warga Jalan Empang Bahagia, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Bang, Jaya 65 bang, dipercepat. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas pemadam. Dalam insiden ini, sedikitnya 2 rumah warga ludes terbakar. Api baru berhasil dikuasai setelah 17 unit mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Insiden yang diduga akibat korsleting listrik ini menyebabkan 3 orang luka bakar dan 1 orang meninggal dunia karena terjebak kobaran api di lantai 2. Objek yang terbakar rumah tinggal, alamat TKP-nya Jalan Empang Bahagia 2, RT 5 RW 6, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan. Yang terbakar 2 rumah, Pak. Kalau penyebabnya dalam penyelidikan. Ya. Ada korban? Tadi ada korban, Pak. Ketiga korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat, sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pengendara motor membawa senjata tajam menyerang pedagang martabak di Bandung, Jawa Barat. Aksi penyerangan ini terekam CCTV dan viral di media sosial. Terekam CCTV, sejumlah pemuda menggunakan sepeda motor mendatangi lokasi dan melakukan penyerangan secara brutal sambil membawa senjata tajam. Pedagang martabak yang mengetahui wilayah tersebut rawan aksi gangster berusaha melawan untuk menyelamatkan diri. Saat berusaha melawan, geng motor ini langsung kabur. Setelah peristiwa itu, polisi memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan saksi dan korban pedagang martabak. Akibat serangan ini, korban alami trauma. Awalnya lagi pada ngobrol,
Terus tiba-tiba langsung datang sekitar 8 motor, DMP3, hampir 20 orang lebih, langsung ngeluarin itu saja. Sempat diserang ke kamu? Sempat, langsung kabur pas mau ngelawan. Kini polisi masih memburu para pelaku dan mendalami dugaan keterlibatan geng motor dalam penyerangan tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan.